Kata, kamu seorang yang bekerja keras. Namun, dengan kondisi perusahaan yang seperti ini, sepertinya aku tidak bisa mempertahankan kamu di situ. Baik itu, jika ini memang perusahaan yang dibuat berat untuk saya akan. Baik, besok Satpam akan membantu kamu membereskan barangmu. Saya tidak mau melihat barang kamu ada di atas mejamu besok. Ada yang bisa aku bantu? Maaf, tapi tempat apa ini? Dan siapa kamu? Ini adalah perpustakaan kenangan, tempat di mana kau bisa membaca kembali ingatan. Dan aku adalah penjaga perpustakaan ini. Maksudmu? Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Kau tak bisa. Pokoknya, kasih tahu aku cara keluar dari sini. Kau sudah tiada dan tubuhmu telah rusak. Kini kau berada di jembatan antara dunia arwah dan manusia. Sebenarnya, kamu ngomong apa sih? Gak mungkin. Terakhir kali aku ingat, Kau tidak mengingatnya ya? kok aku kayak nggak bisa ingat apa sih? Perasaan tadi aku bisa inget-inget aja. Tak apa, orang-orang sebelummu juga merasakan hal yang sama. Orang-orang sebelumku, maksudmu? Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Otakmu, tempat untuk menyimpan memorimu itu telah hancur bersama tubuhmu. Jadi, jika kau ingin tahu apa yang telah terjadi padamu, kau dapat melihatnya di sepanjang lorong itu. Di sebelah sana? Kau bisa memanggilku kapanpun kau membutuhkanku. Cukup panggil aku dan aku akan berada di sebelahmu. Bentar, jawab pertanyaanku dulu. Semoga memorimu bisa menjadi mimpi di kehidupan selanjutnya. Hei, kamu dengar gak sih? Seenggaknya kasih tahu namamu dulu. Halo? Nona? Kenapa sih sama orang itu? Berarti di sebelah kiri ya? Jangan gitu. Ngapain? Gak bakalan bisa juga kan lo? Ini juga apa nih? Hah? Alah kayak jawabannya salah semua juga kok. Ngapain lo belajar? Hah? Mau jadi kayak gua? Gak bakalan bisa. Kedua aku setahun tuh gak bisa.
Ini adalah apa yang kamu dapat jika kamu memilih jalan yang lain dalam hidup. Merasa aku berhutang budi sama kamu. Rasa orang perlu berbiasa, tapi jalan lain. Kau lihat, kau dapat menghadapi suatu masalah dengan berbagai cara yang berbeda. Dan itu akan menghasilkan kondisi yang berbeda. Dia terus belajar hingga 3 minggu setelahnya dia berhasil mendapatkan waktu. Sekarang kau paham kan kenapa kamu ada di situ? Maksudnya itu meratapi nasib hidup yang buruk. Kurasa sudah saatnya kamu melihat yang lain. Yang lain. Lah, ini mah aku balik lagi. Sebenarnya ada apa sih dengan tempat ini? Kayaknya yang sini kelihatan menarik. Apa yang mencurigakan? Wah. Pak, Kamu niat belajar nggak sih? Nilai kok 45. sebenarnya Pak, itu Sebenarnya apa? Kalau kamu mau jadi dokter, bagian keluarga kamu, ya nggak mungkin 45 ini jadi bisa. aku ngerti Pak, tapi Nggak usah tapi. Belajar lagi ya saja. oke Pak. Udah, nih. Belajar yang giat. Kali jatuhan tangga ya, di sekolah kena, di rumah juga kena. Mungkin aku bisa manggil dia. Librarian? Ya, Sebenarnya ada apa sih dengan buku-buku ini? buku dari perpustakaan itu berisi ingatan-ingatan yang paling diingat olehmu. Ingatan-ingatan yang paling dikenang olehmu akan membentuk kamu dan perpustakaan itu, yang nantinya akan dituliskan dalam buku-buku ini. Oh, baiklah. Tapi buku apa itu? Boleh aku melihatnya? Bisa lihat ini. Kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Kok Mike batalin gak ikut manggung? Hah? Ya nggak apa-apa, orang baru bacain sekali. Gak apa-apa, kamu sebenarnya sama ini serius gak sih? Ya serius, cuman rasanya ada yang beda gitu. Apanya? Kan udah diajarin. Gimana sih? Ya aku ngerti, tapi Tapi, apa sih? Gak jelas. Kamu sebenarnya mikirin apa sih? Udahlah. Gak males aku sama kamu, gak usah ikut-ikut lagi kamu. Itu saat kakakmu marah denganmu. tahu. Sebenarnya aku sempat dengar percakapan teman kakakku dengan kakakku. Dan teman kakakku itu bilang bahwa dia sangat ingin juga dengan kakak. Sayangnya aku udah nematin musik yang dia inginkan. Dan aku agak merasa gak enak gitu buat gabung latihan sama mereka. Kenapa kamu tak mengatakan kepada Entahlah, rasanya kayak agak aneh aja gitu buat aku. Sebenarnya, andai kalau kamu bicara dengannya lebih baik, mungkin dia tak akan salah paham denganmu. Oh, ternyata begitu ya. Kayaknya memang aku bisa berbuat lebih baik. Kayaknya, boleh nggak aku lihat-lihat ruangan yang lain? Kemanakah anganmu membawamu? Coba aku lihat apa? Oke,
Itu ada di lembar berikutnya. Baiklah. Jadi kamu jadi berangkat bareng nggak? Kayaknya aku nggak jadi bisa ikut deh. Oh, ya udah. Kalau gitu nggak apa-apa deh. Toh kamu juga masih bisa nyusul buat kerjanya. Tapi kalau kita mau ngapain itu jangan jangan nggak ada ya. Sorry ya. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Oke. Hati-hati. Nggak boleh kapan-kapan ya. Itu yang aku bilang selanjutnya. Tapi seperti yang kamu mungkin sudah lihat, kita nggak pernah ngobrol lagi. Apa kau punya alasan lain? Sebenarnya enggak juga. Aku nggak dapet izin dari ayahku. Mengapa kau tak kabur dari ayahmu saja? Bisa aja sih. Tapi aku nggak bisa tinggalin orang yang udah merawatku dari kecil hingga saat ini. Apa kau pernah terpikir untuk membawa ayahmu bersamamu? Hah? Iya, Maksudmu iya? kau bisa membawa ayahmu pergi bersamamu saat kau belajar ke luar negeri, bukan? Aku udah kepikiran. Tapi aku nggak berani buat bilang ke ayahku. Maka katakanlah kalimatnya. Takdir tidak akan mengubah dirimu. Kayaknya aku nggak jadi ikut. Sebenarnya aku nggak disetujuin sama ayahku. Jadi aku nggak bisa berangkat. Beneran gitukah? Kalau itu aku bakal bantu kamu nolongin biar kamu bisa bilang ke ayahmu lagi. Beneran? Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya dia nggak gaji aku ya. Cuma kayaknya aku aja yang nggak bisa ngomong dengan benar ke orang. Sebenarnya menurutmu aku ini udah benar. Dan sebenarnya aku kan nggak bisa meninggalkan rumah karena Hanya kamu yang sadar. mungkin iya, mungkin juga enggak. Sepertinya aku harus melihat peristiwa lain. Boleh kan apa? Aku dekat dulu. Aku mau ngomong sesuatu. Kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Kayak kamu tuh selama sama aku kayak kelihatan tertekan banget gitu. Aku udah kepikirannya dari 5 bulan yang lalu sih, cuma aku belum ngomong aja. Kamu kayaknya nggak srek deh. Maksud tuh kalau ada masalah itu kayak bilang aja gitu, siapa tahu bisa jadi solusinya bareng. Tapi kayaknya aku ngomong gini pun kamu tetap ada sesuatu yang nggak bisa kamu sampaikan. Ya udah deh, kalau gitu aku pergi dulu ya. Kamu bisa lupain aku. Benarkah itu? Yang benar. Saat itu aku tidak bisa memilihkan apa yang harus dilakukan. Sejujurnya aku ini bisa sesuatu, tapi rasanya satu atau dua kata tidak bisa keluar dari sini. Bagaimana jika kamu melihat kalau kamu mengatakannya? Boleh saja. Maaf ya, mungkin selama ini aku kelihatan buruk. Oh, nggak apa-apa kok. Mungkin aku yang banyak pikiran aja. Kayaknya kamu harus lebih banyak senyum deh. Rasa itu akan menjadi lebih baik. Sekali lagi, aku harus hanya tinggal bilang kan. Baiklah, aku rasa aku sudah tahu. Kau sudah menemukan yang kau cari.
Iya. Maka pintu keluarmu ada di ujung sana. Oh iya, satu lagi. Librarian, apakah kamu percaya bahwa kehidupan selanjutnya itu ada? Untukku, kehidupan selanjutnya adalah ketika pekerjaanku ini telah selesai. Saat pekerjaanmu selesai? Saat tempat ini tak lagi memiliki cerita yang tersisa. Hah? Aku nggak paham. Mungkin kau akan menemukan jawabannya setelah kau melalui kehidupanmu sekali lagi. Kayaknya aku akan mampir lagi ya. Tak apa, aku akan selalu menunggumu. Semoga kenanganmu menjadi mimpi di kehidupanmu selanjutnya.